Memberikan nih. Kenapa anjir? Udah di Bentar. keluar dulu. Kenapa sih Rudianto, kamu denger Rudy? Rudy. Halo. Ya, nanti on cam ya. Iya. Nanti Iya. nanti on cam Oke, ya. Kak mulai ya. Ya, Bes. Ya, lalu Kak mulai ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin melestarikan sebuah kasus yang berjudul hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardio. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Prof. Ismoyawati selaku dosen ilmu ternak unggas dan teman-teman yang hadir di Google Meet malam ini. Izinkan kami dari kelompok D mempresentasikan tentang kasus yang berjudul hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rudianto dengan NIM 028. Yang kedua ada Jahwa Ainur Praselia dengan NIM 059. Yang ketiga ada Nanda Putri Sabila dengan NIM 155. Yang keempat ada Revita Triyuliana dengan NIM 184. Dan saya sendiri, Farida Tunasihah dengan NIM 199. Dan yang terakhir ada Nafa Reza Bilfayuna dengan NIM 201. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam? Yang kedua, mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur? Yang ketiga, mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Dan yang keempat, jelaskan interaksi antar sistem respirasi dari sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rudianto. Oke, lanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu sistem fisiologi. Apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam? Pertama, sistem pencernaan. Sistem yang bekerja dalam menyerap nutrien dalam pakan dan mampu memenuhi kebutuhan ayam. Yang kedua, sistem pernafasan. Sistem respirasi merupakan satu kesatuan organ yang berfungsi di dalam proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang ketiga ada sistem sirkulasi. Organ-organ sistem sirkulasi antaranya adalah darah, pembuluh darah, dan jantung. Kemudian yang terakhir ada sistem kerangka. Terdiri dari beberapa tulang yang nantinya akan bertambah besar dan panjang dalam pertumbuhan unggas. Next mungkin dilanjutkan oleh Mbak Zahwa. Oke, yang kedua itu mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Yang pertama yaitu ada seleksi genetik. Ayam broiler telah melalui proses seleksi genetik insentif selama beberapa dekade untuk memaksimalkan pertumbuhan otot dan meminimalkan lemak. Hal ini menghasilkan terah ayam broiler yang memiliki gen yang mendorong pertumbuhan cepat dan konversi pangan yang efisien. Sedangkan ayam petelur difokuskan pada pengembangan sistem reproduksi yang optimal untuk menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Yang kedua itu ada nutrisi pakan. Pakan ini mengandung protein dan energi yang tinggi serta vitamin dan mineral yang esensial untuk pertumbuhan otot dan tulang. Pakan ayam petelur memiliki kandungan protein dan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan pakan ayam broiler. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik.
dipelihara dalam kandang yang lebih kecil dengan ruang gerak yang terbatas untuk mendorong mereka untuk fokus pada makan dan bertumbuh karena mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berlari atau berolahraga. Yang keempat yaitu ada hormon. Hormon ini merangsang pertumbuhan otot dan tulang berkontribusi pada pertumbuhannya yang cepat. Ayam petelur memiliki kadar hormon reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam broiler. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Nanda. Selanjutnya, mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Yang pertama, pertumbuhan cepat. Ayam broiler dibiarkan untuk mencapai bobot panen yang besar dalam waktu singkat, yaitu 6-8 minggu. Yang kedua, ada kepadatan kandang. Ayam broiler biasanya dipelihara dalam kandang dengan kepadatan tinggi untuk memaksimalkan produksi daging. Yang ketiga ada ventilasi yang buruk. Ventilasi yang buruk di kandang ayam broiler dapat menyebabkan penumpukan gas amonia dan karbon dioksida yang dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memperburuk stres pada ayam. Selanjutnya ada suhu lingkungan panas. Suhu lingkungan yang panas dapat meningkatkan metabolisme ayam broiler dan kebutuhan oksigennya. Selanjutnya yang ada genetik. Terah ayam broiler tertentu lebih rentan terhadap asites dibandingkan terah lainnya. Lalu kekurangan natrium, kalium, dan klorida dalam pakan ayam broiler dapat berkontribusi pada perkembangan asites. Yang terakhir ada infeksi virus seperti Newcastle disease dan infectious bronchitis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ayam broiler dan meningkatkan kerentanan terhadap asites. Selanjutnya akan dibacakan Nafarisa. Ada interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Yang pertama ada suhu lingkungan yang tinggi dapat meningkatkan metabolisme ayam, meningkatkan kebutuhan oksigen dan mempercepat laju pernafasan. Sistem sirkulasi harus bekerja lebih keras untuk mengantarkan oksigen yang cukup ke seluruh tubuh dalam kondisi panas. Yang kedua ada ketinggian. Di ketinggian yang lebih tinggi, udara lebih tipis dan mengandung lebih sedikit oksigen. Sistem sirkulasi harus bekerja lebih keras untuk mengantarkan oksigen yang cukup ke seluruh tubuh dalam kondisi ketinggian. Melalui adaptasi fisiologis unggas untuk beradaptasi melalui perubahan suhu dan ketinggian di lokasi, antara lain, yang pertama peningkatan laju pernafasan, ayam bernafas lebih cepat untuk mengambil lebih banyak oksigen. Yang kedua, peningkatan ventilasi. Ayam meningkatkan ventilasi paru-paru untuk mengeluarkan lebih banyak dioksida. Yang ketiga, peningkatan jumlah sel darah merah. Sel darah merah membawa oksigen sehingga peningkatan jumlah sel darah merah membantu meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen. Yang keempat, peningkatan kekuatan jantung. Jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revita. Baik, untuk kesimpulan, yang pertama ada sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam meliputi sistem pencernaan, pernafasan, sirkulasi, dan sistem kerangka. Yang kedua ada pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur karena beberapa faktor yaitu seperti faktor genetik, manajemen pemeliharaan, dan lingkungan. Yang ketiga ada kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler karena ayam broiler membutuhkan oksigen, pakan, serta NaCl pada air minum yang lebih tinggi dibanding dengan ayam petelur. Yang keempat ada interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam saling berhubungan. Paru-paru pada sistem respirasi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sedangkan
Jantung berfungsi sebagai pemompa darah untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Ketinggian berkaitan dengan suhu karena jika ketinggian lebih suhu dalam kandang dapat berkurang dan sebaliknya. Baik, terus saya akan kembalikan ke Farida. Oke, sekian presentasi dari kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan dari kelompok E? Oke, izin bertanya. Perkenalkan, saya Lintang Putri Maulana dengan NIM D1A022180. Tadi kan sudah dijelaskan tentang nutrisi pakan. Pertanyaannya, mengapa pakan ayam petelur memiliki kandungan protein dan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam broiler? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Lintang. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misal tidak ada, nanti akan saya langsung jawab. Cukup, langsung jawab aja, Mbak. Oke, akan kami jawab ya. Jadi pertanyaan itu, mengapa pakan ayam petelur memiliki kandungan protein dan energi yang lebih rendah dibandingkan energi ayam broiler? Nah, yang pertama itu dilihat berdasarkan tujuan pemeliharaan ayam tersebut. Di ayam petelur itu apa, ayam broiler apa. Selanjutnya itu ada kebutuhan dari metabolisme antara ayam tersebut. Lalu lanjut ke komposisi tubuh dan aktivitas, dan yang terakhir itu ada perbedaan fisiologisnya. Dari yang pertama itu tujuan pemeliharaan. Nah, ayam petelur itu dipelihara untuk menghasilkan telur. Sedangkan untuk ayam broiler dipelihara untuk produksi daging. Nah, maka dari itu ayam broiler lebih banyak diberikan pakan yang mengandung protein dan membuat ayam broiler lebih tinggi memiliki kandungan protein dibandingkan ayam petelur. Dan juga dari komposisi tubuhnya itu ayam petelur lebih fokus pada aktivitas metabolisme yang mendukung produksi telur. Ini memerlukan keseimbangan nutrisi yang cukup. Nah, sedangkan ayam broiler itu aktif dalam membangun massa otot dan jaringan tubuh, sehingga membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi dibandingkan pada ayam petelur. Jadi kesimpulannya itu pakan ayam petelur diformulasikan dengan kandungan protein dan energi yang cukup untuk mendukung fungsi reproduksi untuk menghasilkan produksi telur. Sementara pada pakan ayam broiler itu diformulasikan dengan kandungan protein dan energi yang lebih tinggi. Dikarenakan untuk mendukung pertumbuhan cepat dan pertumbuhan massa otot pada ayam broiler, sehingga dapat menghasilkan daging yang lebih baik. Apakah cukup menjawab jawabannya? Oke, kalau begitu kami cukupkan. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti. Ayo turun Pak. Lagi ya Pak. Ganti link pertanyaan dulu apa gimana? Takutnya. Iya, siapin pertanyaan dulu, ganti link juga ya. Siapin pertanyaan dulu ya. Ya. Reva. Bye-bye. Bye-bye.